Selamat datang di YouTube channel saya, Darwin. Sesi ini saya akan membahas mengenai data and process modeling, pemodelan data dan proses. Sebelumnya ingat like dan subscribe YouTube channel saya untuk dapatkan notifikasi terkini mengenai IT atau video sharing lainnya. Dalam pemodelan data dan proses, nantinya kita akan membahas mengenai tools. Seorang sistem analis, dia sebenarnya boleh menggunakan banyak teknik grafik untuk mendeskripsikan, untuk menjelaskan sebuah sistem informasi. Yang sering digunakan adalah DFD, Data Flow Diagram, di mana diagram ini menggunakan simbol-simbol yang bervariasi, di mana tujuannya adalah untuk menunjukkan bagaimana sebuah sistem mentransformasikan data inputan menjadi informasi yang berguna. DFD itu sebenarnya gimana? Nah, selain dari menjelaskan masalah transformasi, dia juga menunjukkan bagaimana data berpindah dari sebuah sistem informasi. Tetapi, dia tidak menunjukkan program logiknya ataupun proses step by step-nya. Jadi penekanannya itu adalah data flow, aliran datanya. Dalam satu set DFD ini dia akan menjelaskan mengenai model logical, di mana bagaimana sistem itu bekerja. Bukan, maksud saya mengenai apa yang dikerjakan oleh sistem, bukan bagaimana. Oke, penekanannya adalah what, bukan how. Adapun simbol dalam DFD itu ada ini simbol proses, bisa dalam bentuk petak seperti ini atau bentuk lingkaran. Ini hanya perbedaan di pendekatan gain and insertions atau Jordan. Kemudian data flow dalam bentuk panah, kemudian data store. Ini di sini ada penutupnya, kalau di sini nggak ada penutup. External entity ini adalah entitas. Jadi sebenarnya dia hanya ada 4 simbol. Proses, data flow, data store, dan external entity. Jadi kita pilih satu acuan. Kalau mau dalam bentuk bulatan, berarti panahnya seperti ini, untuk data store seperti ini, petak ini. Tapi kalau saya mau pakai yang versi ini, berarti dalam bentuk sedikit persegi panjang, panah, dan ini ada penutup untuk data store, dan ada bayangan di sini. Jadi pilih salah satu pendekatan. Simbol proses, dia menerima data inputan, dan menghasilkan output. Jadi ini sebagai perantara antara input dan output. Yang menjelaskan mengenai bagaimana perbedaan konten, bentuk, form, atau keduanya. Proses juga berisi logik dari sebuah bisnis, atau disebut juga business rules. Atau ada juga orang mengatakan proses itu sebagai sebuah black box. Harusnya kita tahu kalau dalam industri penerbangan kan ada black box di mana dia merekam semua aktivitas. Tapi kalau di dalam sebuah sistem, black box itu adalah dia menyimpan informasi, dia menjelaskan informasi secara proses, tapi dia tidak mendetail. Jadi dalam data flow diagram, data flow simbol maksudnya adalah dia merepresentasikan satu atau lebih data item. Data flow ini juga merupakan simbol untuk sebuah data yang menjelaskan bagaimana single ataupun double. Jadi maksudnya satu keluar, satu input, dua output kayak gimana. Spontaneous generation, dia juga bisa mengidentifikasi black hole ataupun gray hole. Nanti akan kita singgung. Yang benar, penggambaran sebuah DFD adalah proses itu wajib ada input, ada output. Terlepas inputnya 1, outputnya 2, atau inputnya 2, outputnya 1. Jadi diperhatikan kalau misalnya ada 2 proses, ini pasti ada input, ada output. Output dari proses pertama merupakan input bagi proses kedua, dan ada output. Ini yang penggambaran yang tepat. Ketika ada satu proses, dia inputnya 1, atau inputnya 2, tapi sama-sama masuk. Berarti outputnya kan nggak ada. Nah, itulah mengapa ada istilah black hole ataupun gray hole. Bagaimana cara menggambarkan data store? Data store, sederhananya tempat penyimpanan. Baik itu Notepad, Word, hard copy, database, intinya adalah simbol yang menjelaskan tempat kita menyimpan sesuatu, menyimpan data. Ya, contohnya yang bisa mengisi data store itu harus dari proses. Yang bisa mengambil data dari data store ini juga proses. Jadi entitas tidak boleh langsung akses ke data store. Seperti ini jelas juga sama ya.
Satu proses dia masuk simpan ke data store. Proses ini dia bisa simpan, dia bisa ngambil data. Proses ini dia simpan. Proses ini dia hanya jemput data, tapi nggak ada simpan. Ini proses dia simpan data. Jadi penulisan yang benar untuk data store. Entity simbol, proses ke proses diperbolehkan. Proses ke entitas, boleh. Proses ke storage, data store, boleh. Yang tidak diperbolehkan, entitas langsung ke entitas. Entitas langsung ke data store. Data store langsung ke data store. Ini tidak diperbolehkan. Untuk membuat satu DFD, jadi merupakan sebuah gambaran secara grafik, dan di sini penggambarannya itu harus ada dasar, yaitu fact finding results. Pertama-tama, kamu akan melakukan review dulu. Bagaimana aturan main, bagaimana rules dalam menggambarkan DFD. Kemudian barulah belajar bagaimana how to apply this guideline, bagaimana menggunakan guideline dan menciptakan sebuah DFD hanya dalam 3 proses. Guideline-nya, pertama-tama gambarkan dulu diagram konteks. Jadi gambaran besar dari sistem yang akan dikerjakan. Harus memiliki nama dalam sistem informasi tersebut, dalam konteks diagramnya. Kemudian gunakanlah nama yang unik untuk masing-masing simbol. Tidak boleh cross line, artinya panahnya itu berpotongan, karena nanti bisa menimbulkan kebingungan. Buatlah nama yang unik, ada reference number untuk masing-masing proses. Reference number artinya, ini kan kotak, ini prosesnya. Di atas itu nanti kita tuliskan angka, 1, 2, 3. Dapatkanlah sebanyak mungkin input dan feedback. Jadi bisa kita analisa. Nah, ini adalah diagram konteks. Ini hanya ada satu proses dalam diagram konteks, karena ini menjelaskan gambaran besar. Berarti grading system ini, dia ada entitas student record system, ada entitas students. Dia ada data store, ini ada 2 data store, ini juga entitas. Ini entitas instruktur. Nah, barulah dari konteks diagram ini, nantinya kita akan gambarkan diagram level 0. Ini biasa sih konteks diagram ada orang juga menyamakannya dengan diagram 0. Ini step 2 ya, berarti sebenarnya sama aja ya. Kemudian dari 0 ini, proses 0, grading system. Orang awam, seorang developer, bagaimana dia tahu cara kerja dari grading system itu? Harus dijabarkan terlebih dahulu. Nah, jabarannya ini disebut diagram lanjutan. Diagram level 1. Yang mudahnya adalah ini kan satu angka. Satu angka. Ini diagram level 1. Jadi kita gambarkan proses-proses apa aja yang ada dalam grading system. Kemudian entitasnya ini, entitas yang awal udah ditentukan, ini kan ada 3 entitas. Maka lanjutannya, tahapan pendetailannya, dia juga harus hanya boleh 3 entitas. Nah, barulah penjabaran. Dari angka 1, 2, 3 bukan menjelaskan urutan, tapi hanya sebagai penomoran. Cara bacanya, berarti entitas ini, dia kan ada class roster, di mana akan diproses dalam menciptakan gradebook. Gradebook ini harus disimpan, ini ke data store. Ketika mau assign final grade, dia harus jemput detailnya, baru dapat final grade, dia simpan lagi. Seorang murid untuk mengetahui grade-nya, ya dia pasti jemput dari database dulu, data store. Lalulah diberikan kepada si student. Tapi sebelumnya student juga harus submit work. Dia submit dulu tugasnya, kalau enggak bagaimana bisa diproses. Produce grade report, dia tentu harus jemput data. Nah, grade report ini kan harus berkaitan dengan si instruktur. Berarti instruktur akan memprosesnya. Nah, lihat ya, data store dengan entitas, dia nggak boleh langsung. Pasti ada melalui satu proses. Semuanya pasti sama. Ini data store ke proses. Data store ke proses. Seperti itu. Jika data flow sama untuk inbound direction dalam 2 alat, kita boleh menggunakan 2 panah. Jadi
di sini ada parent diagram, ini namanya parent diagram, ini namanya child diagram, karena akan di breakdown. Nantinya, masing-masing proses, kalau ada detailnya lagi, boleh kita pecah. Jadi ada diagram lanjutan. Jadi satu ini akan menjadi 1.1, 1.2, 1.3. Nah, ini namanya low level diagramnya. 1.1, 2, 3. Kalau misalnya 1.1 ada lagi penjabalannya, butuh kita break lagi. Jadinya 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, dan seterusnya. Dan hal yang sering orang miss adalah, misalnya saya mau break ini yang satu. Proses satu ini kan ada 2 inputan, 1 output. Berarti ketika di sini harus pastikan secara keseluruhan harus ada 2 inputan ini, yaitu ada class roster yang masuk. Nah, coba kita lihat. Oh, ini contoh yang berbeda ya. Saya kebetulan ada lakukan rekaman contoh kasus untuk DFT. Nanti saya akan taruh di description dalam YouTube channel saya. Jadi saya jelaskan sekilas. Ini dalam satu proses kan ada 2 inputan, berarti ketika saya break proses dari satu ini, harus ada input class roster, harus ada input grading parameter. Dan ada output panah keluar dari class gradebook. Berarti breakdown dari ini nantinya harus ada panah keluar ke class gradebook. Gradebook maksudnya. Penggambaran DFT memang tidak bisa kita gambarkan secara kecil, pasti harus digambarkan besar-besar supaya mudah dianalisa. Tapi kalau kita lihat dari jauh, ya kurang lebih seperti ini. Berarti konteks diagram ini dari 0 harus dipecah, ada 1, 2, 3, 4, 5. Kalau memang 3 ini ada pecahan, jadilah 3.1, 3.2, lanjut lagi, dan seterusnya. Kalau mau digambarkan secara hierarki dalam bentuk pohon, ya seperti ini. Jadi sebenarnya sama aja. Untuk membalancekan, jadi harus pastikan input dan output antara induk dan anak itu berlanjut, seperti yang tadi saya jelaskan. Jadi kalau di awal, diagram sebelumnya, diagram induk, ada 2 input, maka pada saat saya pecahan ke detail, dia juga harus ada 2 input. Kalau ada 1 output, maka pecahannya hanya boleh ada 1 output. Selesai dari DFT, penggambarannya harus kita lanjut kepada yang namanya kamus data atau data dictionary. Ada istilah lain yaitu data repository, di mana menyimpan atau pusat informasi mengenai data dari sistem itu. Seorang analis akan menggunakan kamus data dalam hal dokumentasi. Dia juga mendefinisikan, mendeskripsikan semua elemen data yang berarti, serta bagaimana kombinasinya. Data elemen di dalam kamus data, ada istilah lain namanya data item atau field, di mana ini merupakan komponen terkecil dari data. Data elemen dikombinasi menjadi sebuah record yang disebut struktur data. Ya, kalau memang sudah mempelajari mengenai database, maka dalam hal data dictionary itu kurang lebih sama, hanya beda dalam sisi sudut pandang dan cara penjelasannya. Nah, ketika data elemen itu dikombinasi menjadi sebuah record, record itu memiliki arti, yaitu kombinasi yang berarti dari elemen-elemen data yang digabungkan. Oke, kurang lebih seperti ini. Berarti kamus data ada nama arus data, berarti nama flow-nya, tembusan permintaan pembelian. Ini. Oke. Apa aliasnya? Ya, aliasnya misalnya ada orang menyebutkan sebagai faktur, ada orang sebut sebagai tembusan jurnal, dan seterusnya. Bentuk datanya, cetakan, cetak. Arus datanya, nanti dia akan masuk ke proses 1.4. Penjelasan, ada periode, ada volume, dan struktur datanya seperti gimana. Struktur data berarti menjelaskan mengenai field. Ya, seperti inilah. Sama dengan database. Bagaimana menggambarkan data dictionary atau kamus data? Kita bisa menggunakan Keystore atau software. Karena kalau kita tulis di Word itu bisa, tapi kadang-kadang kan dalam menggambarkan sebuah DFT itu kan bisa menggunakan Keystore. Ya di sana juga lah kita tulis data dictionary-nya supaya kita nggak butuh buka sampai 2 file. Ya, singkat kata, kamus data ini adalah dokumentasi. Dokumen mendokumentasikan semua elemen data. Tujuannya adalah clear, komprehensif.
Atribut. Ada data element name, label, bisa ada alias, tipe dan length, default value, acceptable value. Maksudnya kita batasi. Contohnya kalau ada jenis kelamin kan ada laki-laki dan perempuan. Jadi kita batasi. Itu namanya acceptable value. Nilai-nilai yang diperbolehkan. Ada sumber, security, responsible user, description, dan comment. Untuk atribut, pastikan ini nggak semua field itu terkadang dituliskan. Jadi disesuaikan juga dengan kebutuhan. Ini yang versi lengkap ya. Jadi selain dari itu ada alternate name, nama lainnya, origin, destination, record, volume, dan frekuensi. Jadi ini ya. Ini kan menggunakan gestur. Jadi bisa tinggal isi aja. Ini juga sama. Ini sebenarnya hanya memudahkan kita aja ya dalam mendefinisikan sebuah data dictionary. At the end, itu masalah reporting. Reporting itu disusun secara alphabetized, jadi sesuai objek supaya lebih mudah. Sebuah report, dia mendeskripsikan elemen dari masing-masing data. Siapa yang bertanggung jawab, siapa yang boleh update, siapa yang boleh delete. Jadi juga reporting data flow-nya, data store-nya, serta karakteristik dari masing-masing data elemen. Terkait tools mendeskripsikan proses, ini secara lebih mendetail itu berarti masalah fungsional primitifnya. Artinya dia merepresentasikan sekumpulan proses step by step dan bisnis logic. Jadi dalam rekaman ini sebenarnya kita lebih banyak berkorelasi dengan analisis terstruktur. Oke, di mana ada satu rekaman saya yang berkaitan dengan object oriented modeling. Nah, di sana itu udah pendekatan yang berbeda, tetapi sama-sama pemodelan. Hanya saja kalau dalam case ini, kalau menggunakan DFD, berarti penekanannya adalah fokus kepada flow, bukan kepada objek. Makanya tadi di awal, DFD ada ditekankan menjawab pertanyaan what, bukan why. Maksud saya, what bukan how. Karena how itu udah lebih mendetail. Pendekatan modular. Jadi dalam penggambaran, ini disebut setelah sequence. Ini berarti ada proses iteratif, ini ada proses selection. Iteratif ini sama-sama namanya selection. Atau penggunaan if. Tapi kalau if di sini, ini adalah proses looping. If yang di sini untuk kelanjutan proses berikutnya. Ya, ini hanya masalah tools ya. Dalam penggambaran DFD, the next step biasanya ada juga digambarkan dalam bentuk structure Inggris. Ya, seperti pseudocode. Supaya kenapa? Bayangkan ada tipikal developer yang ketika diberikan DFD, dia bakalan bingung. Atau ada proses yang membutuhkan algoritma, dia sendiri pun bingung. Gimana caranya ya kalau hanya membaca flowchart atau membaca DFD? Bagaimana cara saya codingnya? Oleh karenanya, ini disesuaikan dengan kompetensi dari tim, disesuaikan dengan habit dari tim. Kalau memang tim itu lebih familiar dengan namanya pseudocode, ya kita tulislah. Ya ini seakan-akan bahasa pemrograman, tapi ini bukan bahasa pemrograman, makanya pseudo. Nah dengan seorang developer, dia membaca seperti ini, dia udah tahu, oke, nanti pada saat saya konversi menjadi bahasa pemrograman, itu udah lebih mudah. Kenapa? Karena bahasa pemrograman itu bukan untuk dihafal, tetapi kita hanya butuh tahu logiknya. Setelah tahu logik, kemudian dalam proses pengembangannya, kalau memang butuh analisa lanjutan, kita tulis algoritmanya atau tulis pseudocode. Nah, saya udah tinggal sesuaikan aja dengan bahasa pemrograman yang digunakan. Ada juga dalam bentuk decision table. Tidak semua proses pengembangan ada menggunakan structure Inggris, menggunakan decision table. Itu tergantung case. Adapun maksud dari decision table ini adalah mempermudah kita menganalisa condition atau if-nya. Jadi if ini maka apa? If ini maka apa? Makanya dibutuhkan decision table. Atau tadi decision table dalam bentuk tabel, bisa decision table dalam decision tree. Jadi sama-sama decision ya, satu dalam bentuk tabel, satu dalam bentuk tree pohon. Dan ini sama dengan pseudocode ini.
If customer adalah preferred customer. Preferred customer, yes, maka dia pengecekan lagi. Apakah dia order lebih dari 1000? If order lebih dari 1000, pengecekan lagi. Apakah menggunakan card? Menggunakan card. Nah, jadi sama kan? Ini adalah decision tree. Bahkan, ini sebagai teman, dari decision tree ini, kalau masih ingat logika matematika, ini berarti logika N. Ini, N ini, N ini, N. Oh, berarti 3N. 1, 2, 3, maka dia jalankan ini. Nah, berarti penggambaran decision tree bisa membuat kita itu menghemat logika kita. Menghemat, maksud saya, menghemat teknik coding kita. Jadi lebih sederhana. Ini kan udah jelas logikanya N. Ya udah, if ini, N ini, maka lakukan ini. Jadinya lebih singkat. Jadi pseudocode yang digambarkan tidak harus diikuti sama persis. Jadi ini boleh digabungkan. If ini, N ini, maka lakukan itu. Oke, jadi singkat kata, decision tree memudahkan kita mempersingkat coding. Pemodelan ada logical, ada pemodelan physical. Logical, DFD itu adalah logical. Mau pakai flowchart itu juga logical. Kalau physical model, ketika saya menggambarkan kamus data, ketika saya menjabarkan isi dari ERD, saya buat DML-nya di dalam database. Nah, itu udah masuk ke dalam level model physical. Intinya itu sama. Ya, sama-sama menuju satu tujuan, yaitu membuat satu sistem. Hanya perbedaan satu sisi logical, satu sisi physical. Kalau udah di physical, berarti udah menggunakan database tertentu atau bahasa pemrograman tertentu. Kalau logical, itu masih bebas. Belum ditentukan. Nantinya saya mau pakai gimana? Saya mau pakai database apa? Saya mau pakai bahasa pemrograman apa? Itu belum. Dan DFD, dia masuk kategori logical atau physical? Jawabannya logical. Karena di dalam belum menuangkan. Saya mau pakai data store apa, saya mau pakai bahasa pemrograman apa. Banyak sistem analis, dia membuat langsung kepada model fisikalnya. Itu boleh nggak? Sebenarnya boleh. Lalu, nah dia buat physical, baru ke logical. Tapi kalau saran saya adalah logical dulu, baru physical. Karena sayang dong, kalau saya udah buat physical, ternyata kayaknya ini bisa saya sederhanakan. Ya, sia-sia jadinya. Ya, mending logical dulu. Ada juga namanya pendekatan form model, yaitu dia develop physical model dari current system, kemudian sebuah logical model dari current system, dari physical, baru logical model dari new system, baru physical model dari new system. Jadinya 4 pemodelan, makanya form model approach. Kekurangannya adalah habis waktu dan biaya. Tidak selamanya biaya itu dikaitkan kepada uang. Waktu juga cost. Oleh karenanya, kita harus lihat situasi. Apakah saya langsung ke physical model? Kalau memang di dalam pikiran kita udah termain map. Oke, kalau otak kita udah ada mind map, nantinya saya mau kerjakan ini apa? Ya boleh aja langsung ke physical model. Demikian pemaparan saya mengenai data dan proses modeling. Semoga bermanfaat. Saya Darwin, terima kasih.